pasti berkah. Coba perhatikan para jemaah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa hati yang baik akan membawa kepada keberkahan hidup. Dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Jalla wa Ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu, beriman. Iman kalau disebutkan setelahnya ada kata amal, amal soleh atau takwa, artinya hati yang mencintai Allah. Tolong dicatat itu ketentuan dan kaidah itu. Kalau disebutkan secara tersendiri bisa jadi artinya amal, tapi kalau disebutkan setelah itu amal soleh, misalnya innalladzina amanu wa amilus solihat, berarti iman itu bukan berarti amal. Berarti iman berarti cinta kepada Allah. Itu arti iman. Misalnya Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Jadi kata iman tidak disebutkan secara tersendiri, karena disebutkan setelah itu amal soleh, berarti iman di sini artinya apa? Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kalau kita telusuri, iman itu artinya ilmu, yaitu ilmu tentang Allah. Ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Ghayatu ma'rifatillah, ujung dari mengenal Allah, mencintai Allah. Dan itulah ibadah. Tujuan hidup manusia ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali beribadah. Ibadah kepada Allah adalah cinta kepada Allah. Makanya selalu Allah minta pada setiap ibadah dibersamai dengan hati, yaitu hati yang cinta kepada Allah. Karena khusyuk itu kenikmatan, dan kenikmatan lahir dari cinta. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, al-ladzatu tatba'ul mahabbah, kenikmatan itu lahir dari cinta. Makanya kenapa kita susah khusyuk dalam ibadah? Kita merasakan sulitnya khusyuk dalam ibadah. Betapa sukarnya kita menikmati ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, karena hati ini lebih cinta kepada dunia. Tapi Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, wa atba'u tabi'in, pada generasi Islam pertama, mereka menikmati salat, menikmati amal saleh. Kenapa? Karena mereka memiliki hati yang cinta kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tapi kenapa kita rasakan kok lebih senang maksiat? Karena memang hati ini tidak cinta Allah, atau lemah rasa cintanya kepada Allah. Di sini lihat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Jika penduduk negeri, maksudnya manusia, jika manusia beriman, yaitu mencintai Allah, mengamalkan hatinya dengan baik, dan beramal saleh, kami akan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi ketika hati ini baik, berkah. Allah kasih anak, Allah kasih suami, Allah kasih istri, istri yang membawa keberkahan. Makanya para jemaah sekalian, pasangan hidup kita itu cerminan amal kita, cerminan hati kita. Para jemaah, perhatikan, Allah katakan apa? Pasangan hidup kita cerminan amal dan hati kita. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, dalam surah An-Nur ayat 26, Allah berfirman, al-khabithatu lil-khabithin, perempuan yang berhati baik akan mendapatkan laki-laki yang berhati baik.
Jadi kita kok merasa misalnya, kok saya dapat suami kayak gini? Ya hati ibu ya begitu. Jadi jangan menyalahkan suami. Tapi saya waktu lihat, waktu pacaran sekian tahun baik. Pacaran itu sandiwara. Akan terlihat sifat aslinya ketika setelah menikah. Jadi maaf Bu, walaupun ibu lebih berumur, saya lebih banyak secara teori. Ini kata Allah, ya, bahwa perempuan yang hatinya baik akan Allah berikan laki-laki yang hatinya baik. Makanya ketika orang Syiah menuduh Aisyah adalah wanita, dianggap dia sebagai pelacur, apa kata ulama Ahlus Sunnah membantah? Ayat ini tidak memperkenankan Aisyah dituduh dengan tuduhan yang keji dan macam-macam. Kenapa? Kalau Aisyah adalah wanita yang tidak baik, berarti Nabi laki-laki yang tidak. Anda tidak bisa hanya menjelekkan istrinya. Kalau Anda menjelek-jelekkan istrinya, berarti Anda juga menjelekkan Rasulullah SAW suaminya. Karena Allah akan memberikan wanita baik, laki-laki baik. Jadi nggak bisa Anda wahai Syiah melecehkan Aisyah. Kalau Anda melecehkan Aisyah istri Rasul, berarti Anda melecehkan Rasul suaminya. Ini dalilnya. An-Nur ya, ayat 26. Dan Allah tegaskan lagi. Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, wal khabithuna lil khabithat, dan laki-laki yang kotor hatinya akan diberikan oleh Allah perempuan yang tidak baik hatinya. Wat thayyibatu lit thayyibin, dan tegas lagi Allah tegaskan lagi, wanita yang baik hatinya akan Allah anugerahkan laki-laki yang baik hatinya. Wat thayyibun thayyibat, dan laki-laki yang baik hatinya akan Allah jodohkan dengan perempuan yang baik. Jadi kalau kita belum dikasih, berarti Allah ingin memberikan yang terbaik. Kalau ingin berubah pasangan hidup kita, rubah diri kita dulu. Bertobat pada Allah Jalla wa'ala. Ini kaidah umum. Karena bisa jadi ada pengecualian, seperti istri Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, ya, seperti itu para jamaah. Demikian pula anak. Anak itu cerminan orang tua selama dia belum balik. Karena kalau dia atau mereka sudah balik, keburukannya adalah dampak dari perbuatan dosanya. Tapi kalau dia belum balik, ya, bagaimana dia itu bergantung kepada hati dan amal orang tua. Bahkan dengan rahmat Allah Jalla wa'ala, kebaikan anak yang sudah balik juga merupakan dampak dari hati dan amal orang tua yang baik. Meskipun dia sudah balik, berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, Sayyid bin Musayyib rahimahullahu ta'ala pernah ditanya oleh anaknya, anak yang sudah balik, dia bertanya, ayah, kenapa ayah sering mengerjakan sholat sunnah? Ayah tidak pernah absen dari sholat sunnah muakkadah, yang rawatib maupun yang tidak rawatib. Terutama ayah tidak pernah absen dari tahajud. Tiap malam ayah bangun tahajud, witir. Kemudian juga ayah selalu mengerjakan duha. Tiap hari ayah tidak pernah absen dari sholat-sholat itu. Apa kata ayahnya? Nah, ayah mengerjakan semua sholat sunnah, terutama yang muakkadah, yang wajib yang harus dirutinkan itu demi kesolehanmu, nak. Lihat, demi kesolehanmu. Tapi bukan amal soleh itu yang merubah anak menjadi baik, tapi amal soleh yang dikerjakan dengan hati. Ibu, bapak, sholatlah tahajud dengan hati, dengan khusyuk. Itu berdampak kepada anak para jemaah. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kaidah, semua amal yang dikerjakan dengan hati akan berdampak kepada orang di sekitar kita, bahkan kepada cucu kita, keturunan kita. Serahkan semua kepada Allah, apa yang kita kerjakan dengan hati.
pasti akan berdampak. Bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah kita. Nabi SAW pernah bersabda ketika melihat ada jenazah orang kafir yang sedang ditandu, yang dibawa jenazahnya. Nah, apa kata Nabi alaihissalam? Istaraha minhul ibad wal bilad. Dengan matinya orang kafir itu, maka semua makhluk manusia dan makhluk lain tidak lagi terkena kesialan dari amalnya, tidak lagi terkena dampak negatif dari keburukannya. Lihat kata Nabi. Perhatikan sabda Nabi alaihissalam ketika dia mengomentari seorang kafir yang mati, dia berkata, istiraha minhul ibad wal bilad hatta syajar wad dawab. Dengan matinya orang itu, tidak lagi mereka terkena dampak keburukannya. Sampai tumbuh-tumbuhan yang ada di rumahnya itu sujud syukur. Sampai binatang pun mereka sujud syukur. Alhamdulillah. Kenapa? Busuknya hati orang kafir. Dampaknya ke binatang. Tapi kok Ustadz saya lihat orang kafir itu punya binatang kok kayaknya akrab. Dia belum tahu bahwa Allah ciptakan binatang termasuk anjing untuk berzikir kepada Allah. Karena mereka butuh dikasih makan, diperhatikan. Makanya mereka terkesan sayang. Tapi kita harus percaya Nabi SAW. Karena mereka semua berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, sementara tuannya tidak berzikir, tidak beriman kepada Allah. Terjadi ketidakcocokan. Allah berfirman apa? Wa in min syai'in yusabbihu illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu bertasbih, semua makhluk kecuali jin dan manusia enggak bertasbih. Tidak berzikir kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semua makhluk bertasbih kecuali jin dan manusia. Akan tetapi kata Allah, la walakin la tafqahuna tasbihum. Tetapi kalian tidak memahami bagaimana cara mereka bertasbih dan beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi luar biasa para jemaah, amalan ini kerjakan dengan hati. Dampaknya luar biasa. Makanya kalau ada misalnya seorang ibu, misalnya curhat ke saya misalnya, Ustaz gimana ya, saya udah kurang apa, saya udah jadi ibu yang baik, coba semua saya perhatiin, pakaian saya cuciin, semuanya, tapi kok dia ngelawan saya. Kita jawab para jemaah, kalau ibu merasa sudah sangat mencurahkan kasih sayang kepada anak, tapi malah dia melawan, tidak respect kepada ibu, coba periksa amalan ibu sehari-hari, terutama ketika memberikan dan mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anak. Dengan hati atau tidak? Dengan hati Ustadz, bohong. Nggak bisa dibohongi. Mungkin manusia bisa dibohongi, tapi Allah tidak para jemaah. Nabi SAW pernah bersabda, ihfadillah yahfadka. Jaga hatimu dan agama Allah dengan baik, niscaya Allah akan menjagamu. Kata seorang ulama yang bernama Muhammad Al-Munkadir rahimahullah, disebut oleh Ibnu Rajab dalam Jami' Ulumul Hikam, makna hadis ihfazillah yahfazka, jaga hatimu, jaga hubunganmu dengan Allah, jaga agama Allah, pastikan agama Allah di hatimu. Agama itu di sini, at-taqwa hauna kata Nabi, hati itu di sini, agama itu di sini, yaitu takut pada Allah. Agama bukan jilbab, agama bukan jenggot, agama itu di sini, takut pada Allah, cinta dan takut pada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Jaga Allah, pastikan jaga hubungan baikmu dengan Allah. Ya, jaga, pastikan agamu ada di hatimu. Apa kata Nabi? Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Apa menjaga apa? Pertama, menjaga iman kita tetap istiqomah. Jadi yang membuat kita berubah, tidak lagi istiqomah, ya kelakuan kita sendiri.
Gak mungkin Allah tiba-tiba membuat kita sesat, gak mungkin. Karena kecerobohan kita, para jemaah, karena dosa kita. Itu yang membuat kita sesat. Zaghu falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpura-pura baik, Allah sesatkan mereka, Allah biarkan mereka sesat. Ya. Pertama, dengan kita selalu mengerjakan dengan hati, dengan ikhlas, dengan cinta, dengan takut pada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, dengan berharap Allah akan jaga istiqomah kita, terus dijaga hatinya. Sampai kapan? Sampai kita mati. Insya Allah kita wafat dalam keadaan bawa hati yang beriman, hati yang muslim, husnul khotimah insya Allah. Coba dengar hadis Nabi alaihissalam, hadis yang sangat mengerikan kalau kita dengar. Apa kata Nabi alaihissalam? Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainaha wa bainahu illa dhira' fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Ada orang selama di dunia baik berbuatnya ini, ngaji, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, bersedekah, berinfak, berbakti orang tua, silaturahim, berbuat baik, waduh baik terus. Tapi di akhir hayatnya berubah 180 derajat. Berubah di akhir hayatnya. Akhirnya kata Nabi, takdir berbicara lain, dia meninggal su'ul khotimah dan dia akhirnya masuk neraka. Lalu kata Nabi alaihissalam, wa innar rajula ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhara fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi'amali jannah. Ada orang hidupnya syarat dengan keburukan, kemaksiatan, tapi di hati kecilnya ada rasa bersalah, ada rasa takut pada Allah. Lihat di hati kecilnya, lihat ini hati kecil ini, ternyata menentukan ini. Dia dosa, berbuat ini, berbuat itu, tapi nanti ya Allah saya salah, ya Allah saya, ada rasa takut, ada rasa bersalah yang sangat mendalam. Di akhir hayatnya Allah rubah hidupnya, Allah beri hidayah, dan akhirnya dia wafat dalam keadaan husnul khatimah, lalu dia masuk surga. Hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan Imam Bukhari ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Perhatikan. Kenapa ada orang yang ini baik terus tapi akhir hayatnya malah berubah, yang ini buruk terus di akhir hayatnya malah baik, berubah menjadi baik? Kenapa? Perhatikan. Karena yang pertama, yang banyak berbuat baik ini, dia hanya berbuat baik secara zahir, tidak dengan hati. Kata Nabi, fima yabdulin nas, jadi dia baiknya itu pura-pura, ikut-ikutan ngaji, tapi bukan karena Allah. Semua yang dia lakukan tidak dengan hati, ikhlas lillah azza wa jalla. Bahaya para jemaah. Kalau di hati kita tidak ada agama, tidak ada ikhlas, tidak ada jaminan kita akan wafat husnul khatimah para jemaah. Mau tahu keadaan hidup kita di akhir hayat? Lihat hati kita, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Undur ila qalbik, lihat hatimu, maka kamu akan tahu bagaimana keadaan di akhir hayatmu. Kalau di hati kita kuat sekali rasa cintanya kepada Allah, insya Allah husnul khatimah. Tapi di dalam hati kita kalau masih kuat rasa cinta kepada dunia, kepada anak, kepada keluarga, kepada harta, kecil kemungkinan kita wafat husnul khatimah. Undur ila qalbik, lihat hatimu. Makanya kata Allah Jalla wa Ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Orang yang baik hatinya pasti berada di atas kenikmatan, kenikmatan dunia, kenikmatan barzakh, kenikmatan akhirat. Wa innal fujara lafi jahim. Orang yang tidak baik hatinya pasti dia berada di atas kesengsaraan, kesengsaraan dunia, kesengsaraan barzakh, dan kesengsaraan akhirat. Ternyata semua ditentukan oleh hati. Lalu apa kata Muhammad bin Qadir? Jaga, pastikan di hatimu ada agama Allah, pastikan di hatimu ada pastikan hubungan baik, jaga hubungan baikmu dengan Allah, dengan hatimu. Niscaya Allah akan jaga istiqomahmu. Oh lagi, Allah akan jaga kesehatanmu. Allah akan jaga kesehatan. Jadi ketika kita berbuat salah, tidak cepat bertobat, itu yang membuat kita sakit keras.
Itu yang membuat kita jadi kurangnya kecepatan taubat dan istighfar kita dalam merespon dosa, itu menimbulkan penyakit. Para jamaah, begini. Teori mengatakan penyakit itu disebabkan oleh karena dosa. Jadi yang mengundang penyakit kanker, yang mengundang penyakit diabetes, yang mengundang penyakit tumor, yang mengundang penyakit mematikan lainnya, jantung, semua itu dosa. Itu teori mengatakan. Asy-Syura ayat 30. Ya, itu teori mengatakan itu tidak bisa kita tolak karena itu teori dari Allah. Teorinya begitu. Wa ma asabakum min musibatin, terutama dosa terhadap manusia. Yang paling menimbulkan penyakit itu dosa sama manusia karena mereka berdoa. Makanya kalau ada orang sering berbuat zalim lalu mereka berdoa, sakit itu karena doa mereka. Makanya hindari kezaliman terhadap manusia. Karena itu yang paling mendatangkan penyakit, yang membuat kita sulit untuk tetap hidup sehat. Apa yang membuat kita tiba-tiba stroke? Iya karena dosa sama manusia. Terutama apa? Durhaka sama suami. Hati-hati para wanita. Apalagi durhaka sama orang tua. Karena hak terbesar setelah Allah, setelah Rasulnya, hak suami. Hati-hati. Durhaka sama orang tua. Itu yang membuat banyak orang kena penyakit. Ya. Dan dengan kita apa? Jadi teori mengatakan penyakit itu disebabkan oleh karena dosa. Terutama dosa kita kepada manusia. Tetapi Allah tidak langsung mendatangkan penyakit oleh karena kita telah berbuat dosa, karena rahmat Allah. Jadi setiap dosa tidak langsung dibalas dengan penyakit, tidak. Allah tunggu. Sebabnya sudah ada ini. Jadi kalau kita terkena penyakit sudah layak, karena ada sebabnya. Tapi Allah tunggu dulu, dia bertobat atau tidak? Oh, tidak bertobat. Apalagi dosa besar, Allah tunggu. Apakah dia beramal? Karena sebagian ulama mengatakan sebagian amal bisa menghapus dosa besar. Sebagian amal bisa menghapus dosa besar. Khilaf para ulama. Contoh sholat. Dia sholat atau tidak? Dia melakukan hal lain yang bisa menghapus dosa besarnya atau tidak? Seperti misalnya dia sholat. Ternyata dia juga tidak mengerjakan sholat atau tidak mengerjakan sholat dengan baik. Masih ada sebab penyakit. Allah tunggu. Gitu. Kalau ini tidak segera didatangkan penghapus dampak dosa, ya, yaitu penyakit diantaranya, maka Allah Jalla wa'ala akhirnya menimpakan penyakit kepada seorang muslim yang berbuat dosa tapi tidak kunjung dihapus dengan taubat atau dengan amal soleh. Dan makanya kata Nabi, ketika Allah menimpakan musibah kepada hambanya yang beriman, yang berbuat dosa, itu bukti cinta Allah kepadanya. Kenapa bukti cinta Allah kepada hambanya dengan diberi musibah? Karena itu sudah alternatif terakhir. Ditunggu tobatnya tidak kunjung tiba. Ditunggu amal solehnya juga tidak dikerjakan. Akhirnya apa? Bahasa kita, maaf ya, terpaksa saya kasih musibah. Untuk apa? Agar dosamu terhapus. Itu maknanya. Tolong bisa dipahami? Jadi kata Nabi alaihissalam, "Idza ahabballahu 'abda ibtala." Kalau Allah mencintai hambanya, Allah akan berikan atau timpakan dia musibah. Tapi tidak di awal, di akhir, ketika sebab-sebab musibah itu tidak kunjung dihapus, dihilangkan. Akhirnya solusi terakhir Allah untuk menghapus dosanya dengan diberi dan timpakan musibah. Makanya kalau ada orang berbuat dosa tapi tidak selalu dikasih musibah, karena berarti dia cepat merespon dosanya dengan taubat, dengan istighfar, dengan amal soleh, begitu. Jadi tidak harus dengan penyakit, tidak harus dengan keretakan rumah tangga, tidak harus dengan musibah kecelakaan, tidak harus. Makanya ada seorang sahabat Rasulullah,
Dia merasa dosanya banyak, lalu dia minta, ya Allah, hukum aku di dunia, ya Allah, akibat dosaku, jangan kau hukum aku di akhirat. Allah ijabah para jamaah. Dia minta penyakit. Sampai akhirnya dia sakit keras, sampai habis badannya, tinggal tulang dan kulit. Ketika Nabi menjenguk, kaget Nabi, Allahu Akbar. Kenapa ini? Dia berdoa apa? Kata dia. Apa yang dia minta kepada Allah sampai begini tubuhnya, tinggal tulang dan kulit, bayangin. Habis dagingnya. Gitu. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, dulu waktu dia masih sehat, dia minta dihukum oleh Allah akibat dosanya di dunia, jangan hukum di akhirat. Kata Nabi, jangan begitu. Is'alullah al-afiyah, minta sehat, minta selamat, jangan minta sakit, nggak boleh. Bukan begitu cara doa yang baik, kata Rasulullah SAW. Karena penyakit itu dampak dari dosa. Jangan minta penyakit, karena tidak semua orang kuat menahan penyakit atau menahan sakit suatu penyakit, menahan derita. Apa semua orang kuat? Allahu Akbar. Saya nggak bisa ngebayangin betapa menderitanya sakit para jamaah. Ya Allah, sekarang banyak orang kena kanker. Kemarin di sekolah kami ada seorang anak umur berapa saya nggak tahu, mungkin 10 tahun ya, kelas 4, salah satu murid kami, bapaknya kena kanker tulang, udah meninggal, dia kena kanker juga karena ibunya trauma, suaminya di rumah sakit, tidak ada perubahan sampai mati, dia tidak mau ke rumah sakit lagi ibunya ini, akhirnya dibawa ke alternatif. Selama setahun tidak ada kabar, dicari oleh teman-teman, oleh orang tua murid yang lain, mereka udah bersepakat kita harus bantu ini karena orang nggak mampu, dicari ketemulah di suatu daerah di alternatif, cuma dipakai apa pemanas-panas, akhirnya pahanya bengkak begitu, kurus, bekak besar kali pahanya. Kasihan anak itu, kelas 4 SD kena kanker tulang. Akhirnya orang tua murid yang lain inisiatif, kita siapkan ambulan, dijemput, dibawa ke RSCM. Bayangkan anak kecil mengidap penyakit kanker itu, diangkat, dipegang aja nangis, dia teriak. Kita bayangin kalau kita merasakan itu gimana, ya Allah. Itu diangkat pakai kain itu. Ke ambulan diangkat. Karena kalau dipegang dikit, kalau pakai tanduk kena sakit dia. Jadi dia diangkat dengan kain yang didudukin. Diangkat, berapa orang diangkat ke ambulan. Itu nangis dia. Aduh, ya Allah, ma sakit. Bayangin anak belum balik mengidap penyakit kanker tulang. Dan kita kalau setiap melihat seperti itu, baca doa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani. Walaupun katanya genetik, kanker itu genetik, diabetes itu genetik. Kalau ada orang tuanya gula, bisa jadi anaknya gula. Kalau ada orang tuanya kanker, bisa jadi anaknya kanker. Tapi kita nggak usah khawatir, itu teori. Kita baca alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu doanya, nanti dilihat di Google Bu ya, Bapak sekalian. Insya Allah itu manjur doa itu. Jadi kita tidak terkena penyakit yang mengena dia. Nas'alullah salamul afiyah, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi. Doa itu para jamaah. Baik, itu dari sisi ya. Bahkan ditambahkan tadi oleh Bukhari, bukan hanya Allah jaga istiqomah hatinya, Allah jaga keberkahannya, bahkan dengan kita menjaga agama Allah, menjaga hubungan baik dengan Allah, dengan hati kita dan amal kita, Allah jaga anak cucu kita. Jadi anak ini soleh, cucu ini soleh, karena dulu neneknya solehah. Jangan remehkan hati yang baik, itu berdampak kepada cucu. Lihat Al-Kahfi. Bagaimana Allah Jalla wa'ala, di situ jelas sekali Al-Kahfi. Nanti bisa dilihat ya dalam surah Al-Kahfi. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kana abuhuma salihah. Ya. Lihat Al-Kahfi ayat 82. Dijelaskan kenapa anak yatim itu, anak dua anak yatim itu dijaga oleh Allah.
termasuk harta peninggalan orang tuanya. Lalu Nabi Khidir menjawab, kenapa Allah jaga anak yatim itu dan harta peninggalan orang tuanya? Dijelaskan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa, wa kana abuhuma salihah, karena dulu orang tuanya orang tua yang soleh. Jadi kita gak usah khawatir kalau kita meninggalkan anak kita, meninggalkan anak cucu kita, mungkin mereka belum nikah, mungkin mereka belum dewasa. Titipkan mereka kepada Allah dengan kesolehan kita para jamaah. Kita masih hidup aja belum tentu bisa jaga mereka. Kalau ingin jaga anak kita, anak cucu kita, jaga dengan agama. Jaga dengan kesolehan kita, Allah jaga mereka. Sekarang ibu bapak sekalian mengawasi. Tapi anak kan pintar sekarang. Ada celah-celah kelalaian lengahnya orang tua. Ada amal-amal yang dikerjakan oleh anak sementara kita nggak tahu. Susah. Karena Allah tidak jaga akibat ketidaksolehan kita. Jaga anak kita, hatinya, perilakunya dengan kesolehan kita. Jadi teori mengatakan menjaga keturunan itu dengan amal, dengan hati, dengan kesolehan orang tua. Itu caranya. Yang paling efektif menjaga kesolehan anak dengan kesolehan orang tua. Itu paling efektif dia. Sulit kita kalau jaga. Bagaimana kalau anak kita di luar negeri, sekolah? Apa yang dilakukan di sana? Kan kita nggak tahu. Bagaimana kalau anak kita luar kota, pesantren, kuliah di sana? Apa yang dilakukan di sana? Kan kita nggak tahu. Lelah kita ngawasin terus, tanya ibunya, kamu di mana nak? Kamu lagi ngapain? Ya Allah mah, semua setiap saat ditelepon terus, nggak nyaman dia. Ini karena si ibu ini tidak paham teori. Jaga anak kita dari hal-hal yang buruk dengan kesolehan orang tua. Ini dalilnya Al-Kahfi ayat 82. Wa kana abuhuma salihah. Dua anak yatim itu dijaga oleh Allah. Hartanya, harta peninggalan orang tua dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena orang tuanya soleh. Gak usah khawatir, serahkan pada Allah Jalla wa'ala. Meskipun anak itu masih kecil-kecil. Ummu Salamah ketika tinggal suaminya, masih kecil-kecil anaknya. Masih kecil-kecil. Tapi dia berjanji akan terus menjadi ibu yang baik, jadi ibu yang soleh. Tapi dia kehilangan betul, dia tidak punya tempat berkomunikasi. Karena suaminya suami yang sangat baik. Suami yang baik, bertanggung jawab, ayah yang baik. Selama ini punya planning yang banyak tentang terhadap anaknya. Berencana, mereka berdua berencana ini terhadap anaknya. Di luar rencana mereka, di luar dugaan, Abu Salamah meninggal dunia. Kehilangan dia tempat ngobrol, teman bicara, teman komunikasi. Drop Ummu Salamah. Dia bilang, saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan untuk menjalani hidup ini. Anak-anak banyak, anak-anak masih kecil-kecil. Wah, stres Ummu Salamah itu. Shock hatinya. Lalu Nabi bertakziah. Lalu beliau bersabda, Ummu Salamah, sabar, ucapkan inna lillahi wa inna raji'un. Ya Rasulullah, saya kehilangan suami yang baik ya Rasulullah. Dia adalah ayah yang baik. Setiap apapun yang akan kita rencanakan tentang anak kita, kami selalu berkomunikasi. Kita nanti anak kita mau kemana, akan jadi apa. Sekarang saya nggak punya teman untuk komunikasi ya Rasul. Dia suami yang baik. Nangis Ummu Salamah. Kata Nabi alaihissalam, kamu punya rencana, tapi Allah punya rencana yang lain, yang lebih baik. Karena Allah merencanakan untuk hambanya dengan rahmat. Ucapkan saja, ikuti ucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif fi. Diikuti oleh Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati. Nah, para jamaah, saat itu Rasul tidak punya ketertarikan pada Ummu Salamah. Ini niatnya takziah kok. Tapi beliau hanya mengajarkan, mentalkin Ummu Salamah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Diikuti, tapi dia tetap, ya Allah, saya nggak mungkin nikah lagi karena laki-laki terbaik itu Abu Salamah. Dia berasumsi dengan asumsi dia, udah saya nggak mungkin nikah lagi deh, nggak mungkin nikah lagi. Apalagi saya seorang wanita yang cemburuan, jadi istri kedua, ketiga, nggak mungkin. Nah, ini salah ini. Jangan memaksakan rencana kita. Jangan memaksakan kehendak, serahkan pada Allah. Karena Ummu Salamah menurut apa yang Nabi arahkan, ya, terus dia ditinggal Rasulullah SAW. Setelah Rasul meninggalkan rumah
duka, ya, rumah Ummu Salamah pulang. Tidak lama Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya. Allah turunkan apa? Allah letakkan di dalam hati, kok saya malah senang sama Ummu Salamah. Lihat Rasulullah. Kok saya tadi nggak ada pikiran rasa senang, nggak ada rasa senang, sampai di rumah Rasul Allah letakkan hati di dalam hati Nabi atau pada hati Nabi rasa senang. Lalu Allah letakkan di dalam hati Nabi alaihissalam kecenderungan untuk melamar Ummu Salamah. Waduh, Rasul gelisah. Ini kok saya tadi nggak kepikiran, kenapa jadi pikiran menolong dia, mau melamar dia, menikahi dia. Akhirnya Nabi mengutus seorang, diutus untuk menyampaikan niat baik Rasulullah. Ummu Salamah kaget para jemaah. Di mana disampaikan maksud Rasulullah, maksud baik, di mana Rasul setelah beberapa hari ini gelisah dan beliau memutuskan akan meminang ibu, melamar ibu. Kaget Ummu Salamah, bukannya senang malah sedih. Kenapa? Karena kalau mau mengiyakan berarti jadi istri keberapa Rasul. Sementara dia seorang wanita cemburuan. Itu kalau seandainya ada daging ditempel di dadanya matang itu. Saking panasnya rasa cemburu. Itu kan perempuan begitu. Itu cemburuan Ummu Salamah itu. Kemudian kedua yang buat dia berat untuk menerima pinangan Rasulullah SAW, anaknya banyak, kecil-kecil. Dia tidak mau merepotkan Rasul. Maaf, bukan saya menolak, tapi dua hal yang memberatkan saya untuk menerima pinangan Rasul. Pertama, saya wanita cemburuan. Yang kedua, anak saya banyak kecil-kecil. Saya tidak mau merepotkan Rasulullah SAW. Pakai logika kan, perasaan kan? Kembali utusan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dia berat karena dua alasan. Kata Nabi, kembali. Adapun rasa cemburunya saya akan doa. Semoga Allah hilangkan rasa cemburunya, sehingga menjadi wanita yang objektif. Masa gara-gara cemburu menolak orang soleh terbaik di dunia? Nomor satu lu orang soleh. Belum tentu istri pertama bahagia, belum tentu. Bahagia itu dari Allah, bukan karena dia istri pertama lah. Kalau suaminya soleh, walaupun dia keempat, bisa jadi soleh dan baik, bahagia. Kebahagiaan itu bukan karena dia istri pertama atau istri tunggal, nggak ada itu. Kebahagiaan itu ketika pendamai hidupnya soleh. Rasulullah manusia terbaik, nomor satu. Yang kedua, anak-anakmu yang kecil saya yang nanggung. Saya akan mendidiknya, saya akan merawatnya. Nah, salah satunya apa Rasulullah didik? Yang kata Nabi, ketika ada anak lagi makan bareng Rasulullah SAW, tiba-tiba anak langsung ngambil tangannya ke tengah. Itu anaknya Ummu Salamah itu. Kata Nabi, ya gulam, nak, kul samillah. Kalau mau makan, baca bismillah ya. Itu anak sambung itu. Samillah wa kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu ya. Berarti Rasul mendidik nggak anaknya Ummu Salamah? Dididik. Berarti pelajaran. Kalau menerima ibu, berima juga anaknya, itu paket. Ada laki-laki yang hanya mau menerima ibunya, tapi anaknya nggak diakuin. Dia tidak belajar Rasulullah SAW. Baik. Kita pindah ke subbab yang lain, tentang amalan hati. Kalau sudah kita bicara panjang tentang amalan hati, lalu bagaimana caranya amalan hati itu bisa hadir dalam kehidupan kita? Apa marotibnya? Apa tingkatan-tingkatannya? Para jemaah, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya Allah menamakan dirinya dengan Ar-Rahman. Salah satu nama Allah utama Ar-Rahman. Makanya ada surah namanya surah Ar-Rahman. Dan nama Allah yang pertama Allah sebut setelah Allah di surah yang pertama Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, bukan. Karena Ar-Rahman salah satu nama Allah yang utama. Terjadi khilaf di antara para ulama, mana nama Allah yang utama? Apakah Rahman? Apakah Al-Hayyul Qayyum? Apakah Allah? Khilaf. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama, anggaplah Ar-Rahman. Ketika Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang, berarti ketika Allah itu Maha Penyayang, dibalas dengan apa oleh hamba? Berarti Allah minta apa dari kita? Berarti Allah Maha Pengasih kan? Ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih sayang dibalas dengan apa? Berarti ketika Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka dari hambanya yang Allah minta apa? Cinta, cinta kasih.
Jadi kita ini, karena Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita dituntut oleh Allah memberikan cinta. Cinta, kasih. Makanya kata Nabi alaihissalam, Allah menciptakan 100 rahmat untuk hambanya. Satu Allah letakkan di dunia untuk dibagi-bagi, dan yang paling banyak jatahnya untuk orang yang beriman. Di dunia cuma satu loh. Allah ciptakan 100, lalu satu Allah letakkan di dunia untuk dibagi ke seluruh makhluk di dunia. Tapi yang paling besar jatahnya yang beriman. Dari 1% dibagi lagi. Mukmin mungkin bisa jadi 40%. Ya, di situ ada rasa kebahagiaan, ketenangan, keberkahan. Selebihnya dibagi-bagi ke tumbuh-tumbuhan, binatang. Orang kafir juga dapat dari satu rahmat itu. 95% Allah tangguhkan di akhirat, yaitu di surga. Berarti betapa nikmatnya surga itu. Sekarang yang tidak sampai 1%, kita bisa merasakan kebahagiaan juga loh di dunia. Betapa bahagianya punya anak, punya cucu, punya suami yang baik, punya harta yang cukup. Itu tidak 1% itu. Bagaimana kalau kita masuk surga? 99 rahmat Allah ada di situ. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan 100 rahmat, satu Allah letakkan di dunia, tapi lebih banyak jatahnya Allah kasih ke mukmin. Berarti apa? Rahmat. Ayo dong, kasih kami cintamu, kata Allah. Makanya dari awal sudah Allah taruh chip namanya fitrah. Fitrah di sini, fitrah namanya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kata Nabi alaihissalam, "Mami mauludi al fitrah." Setiap bayi terlahir dalam fitrah. Fitrah itu apa? Kecenderungan kepada cinta kepada Allah. Makanya nggak ada bayi yang cenderung jadi Kristen, tuh nggak ada. Cenderung bertauhid bayi itu. Apa kata Nabi alaihissalam? "Mami mauludi al fitrah, fa abahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani." Setiap bayi itu terlahir cenderung kepada tauhid, kepada Islam. Pada akhirnya orang tua mereka lah, orang tuanya lah yang akan membuat anak itu menjadi Kristen, membuat mereka menjadi Yahudi, membuat mereka menjadi penganut agama musyrik, Majusi. Mereka, orang tua itu yang mengotori tauhid mereka, tauhid bayi-bayi itu. Gak ada bayi itu musyrik, gak ada. Fitrah. Nah, kalau memang kita ini hidup untuk mencintai Allah, karena Allah Maha Penyayang, balaslah rahmat Allah dengan cinta. Cinta kasih. Nah, cinta ini namanya ibadah. Makanya kata ulama salaf, al-ibadatu ghayatul dhulma aghayatul mahabbah. Ibadah itu cinta dan taat kepada Allah. Nanti di Antam saya akan bahas tadabbur surah Al-Insyiqaq. Setelah ini saya pulang langsung ke Antam. Ya, apa surah Al-Insyiqaq di antaranya? Idza sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Apa kata Allah di situ? Bumi aja taat sama saya gitu kata Allah. Wa adinat li haqqat laha an ta'an tuti'. Langit aja yang kokoh, 7 lapis langit yang kokoh yang tidak akan pernah runtuh, besar, salah satu makhluk Allah yang paling besar, dia salah satu makhluk Allah yang terbesar, salah satunya. Dia itu tidak akan pernah mengalami kerusakan, kebocoran, tidak akan, dia kokoh. Syab'an shidada kata Allah, tapi dia akan terbelah ketika Allah perintahkan, terbelah kamu wahai langit. Apa kata Allah? Langit yang kokoh aja kalau aku perintahkan taat, kenapa kamu yang lemah ya manusia tidak taat kepadaku? Berarti agama itu taat. Wa adilari rabbiha wuqat wa idal ardu muddat. Bumi itu nanti di hari kiamat Allah ratakan, nggak lagi berubah, tidak lagi berupa lingkaran, tidak lagi bulat. Bumi itu Allah ratakan, makanya orang yang paling ujung bisa melihat orang yang paling ujung. Wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Sebagaimana kalian waktu di dalam janin dikeluarkan oleh ibu kalian, ngeden gitu dengan pecah ketubannya. Demikian pula kalau kalian sudah mati di dalam kubur akan dimuntahkan oleh perut bumi. Keluarkan mereka semua, buah keluar untuk dibangkitkan di hari kiamat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dikosongkan, nggak ada satupun isi di dalam bumi. Karena akan dijadikan sebagai mahsyar kata Allah. Bumi saja taat. Di sini kata ulama, kebesaran manusia karena ketaatannya kepada Allah.
Kehebatan manusia karena ketaatannya, bukan karena kekayaannya. Dia hebat, dia besar di mata Allah karena taat. Apa korelasinya dengan taat dengan iman? Berarti apa? Iman itu cinta dan taat kepada Allah. Inilah kekuatan kita. Inilah yang menentukan rahmat Allah. Inilah yang menentukan kedekatan kita kepada Allah. Cinta dan taat kepada Allah. Cinta tauhid, taat mengikuti Rasul. Asyhadu an la ilallah wa anna Muhammad Rasulullah. Itu maknanya kenapa kita masuk Islam, kenapa kita di dalam Islam harus mengaplikasikan la ilaha illallah, tauhid. Tauhid itu apa? Cinta yang murni kepada Allah. Lihat Al-Baqarah. Allah tidak mau cinta kita dikotori dengan perselingkuhan dengan selain Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia yang berbuat syirik. Kenapa? Karena mereka mencintai aku seperti mencintai selain aku, kata Allah. Jadi syirik itu awalnya dari cinta. Taat kepada Allah amal. Makanya kata Nabi alaihissalam, man amila amal laisa alaihi amruna fa waraddun. Siapa yang beramal tidak sesuai dengan contohku, dia tertolak. Karena amal seperti amal Nabi itu bukti cinta kepada Allah. Lihat Ali Imran 31. Jadi kita beramal itu bukan sekedar amal. Kalau semua amal Allah perintahkan, bukan amal terbaik. Kenapa Allah berfirman surah Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsana amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi Allah tidak minta amal, Allah minta amal terbaik. Apa itu? Amal yang merupakan bukti cinta kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Itu amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Jadi tauhid adalah aplikasi terhadap la ilaha illallah. Ini pusatnya. Cabangnya apa? Sunnah. Jadi kita mengikuti sunnah Rasulullah agar kita lebih bertauhid. Kalau kita memusuhi sunnah, Allah tidak jaga tauhid kita. Orang yang dekat dengan dunia adalah orang yang jauh dari sunnah. Perhatikan. Dalilnya apa? Lihat apa namanya? Allah berfirman bahwa orang yang jauh dari sunnah, dia dekat dari dunia, dia dekat dari kesyirikan. Lihat An-Nur ayat 3. Orang yang dekat dengan sunnah Rasulullah, dia dekat dari tauhid, dekat dari tauhid. Orang yang jauh dari sunnah, jauh dari tuntunan Nabi SAW, dia dekat dari syirik dan dekat dari maksiat. Dekat dari maksiat. Otomatis. Kalau mau dijaga oleh Allah Jalla wa'ala, tauhid kita, ketaatan kita kepada Allah, ikuti sunnah Rasulullah. Ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Apa yang membuat sahabat dijaga oleh Allah? Karena mereka mengikuti sunnah. Ada seperti zaman Nabi alaihissalam, seorang wanita yang berzina lalu datang ke Rasulullah, pada satu kali berzina dia. Sucikan saya, rajam saya. Nggak ada zaman sekarang orang zina lalu mengaku. Karena manusia tidak ada yang tidak berbuat salah, tapi Allah jaga. Satu perbuatan zina, dia minta dirajam. Ada seorang di zaman Nabi yang minum khamr, ada, tapi karena di dalam hatinya makmur dengan sunnah, sehingga dia dicambuk, siap, minta dicambuk dia. Generasi sekarang nggak seperti itu sekarang. Kenapa? Karena hidup kita ini masih jauh dari tuntunan Nabi SAW. Sehingga Allah tidak jaga hati kita. Para jamaah, mengikuti tuntunan bukan tujuan. Mengikuti petunjuk Nabi SAW bukan tujuan, sarana agar hati semakin cinta kepada Allah. Makanya kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, seorang muslim semakin berpegang teguh dengan tuntunan Nabi, maka akan Allah buat hatinya lebih bertauhid dan lebih ikhlas. Perhatikan. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? Seorang muslim semakin hidupnya berpegang teguh dengan sunnah, dengan tuntunan Nabi alaihissalam, akan Allah buat hatinya semakin bertauhid dan ikhlas kepada Allah. Makanya apa kata Nabi? Addu aliyah bin nawajid, gigit sunnahku dengan gigi gerahmu. Karena gigitan paling kuat gigi geram. Kalau kita gigit dengan gigi nggak kuat. Paling kuat gigitan dengan gigi
geraha. Kita buka tutup botol dengan ini, aduh lidu. Tapi kalau dengan geraha, oh kuat dia. Menunjukkan kinayaan kuwatul 'adh, betul kuatnya gigitan itu. Di masa fitnah seperti sekarang, kata Nabi, gigit sunnahku dengan gigi gerahammu. Supaya apa? Supaya kuat tauhid kita, supaya kuat iman kita. Godaan banyak para jamaah. Wallahi sunnah Nabi membuat kita takut pada Allah. Makanya tolong dihayati kajian. Dihayati kajian, makanya saya sedih kalau ada ibu-ibu ngaji merajin tapi masih berani sama suami. Kok bisa? Padahal ngaji sunnah yang dihayati itu kan membuat dia semakin takut pada Allah, semakin memperbaiki hati. Makanya luruskan niat setiap kita hadir pengajian. Baik, sampai sini aja ya, boleh. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Karena ini panjang sekali amal hati. Saya mau buka supaya terbuka nih bahwa oh begini faktanya. Jadi kalau sudah paham nikmat, paham teori ini nikmat. Tapi terakhir saya mau sampaikan, ketika ibadah itu cinta dan taat, ibadah itu cinta, makanya tidak diterima ibadah kita kecuali ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Ini cinta, ikhlas, ini taat, sesuai dengan tuntunan Nabi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu syarat terimanya amal. Kan gitu. Nah, berarti amalan hati terbaik apa? Cinta kepada Allah. Amalan hati kan banyak, ada takut, ada berharap, ya kan, ada tawakal, ada inabah, ada istighatsah, ada isti'anah, ya, ada syukur, ada sabar. Di mana ini letak syukur di hati ini? Di mana letak sabar? Nah, ini penting amalan hati. Karena ulama bilang, kata Ibnu Qayyim misalnya, hati ini, iman ini kalau dibelah ada dua isinya, syukur dan sabar. Separuh hati isinya syukur, separuh hati yang lain isinya sabar. Waduh, tadi Ustadz bilang cinta. Cinta ini di mana letaknya? Takut di mana? Berharap di mana? Apa korelasi antara ini dengan ini? Apa hubungannya syukur dengan cinta? Apa dengan ridho? Apa dengan tawakal? Tawakal itu apa? Nah, itu nanti pembahasan berikutnya. Kalau paham, nikmat rasanya. Dan insya Allah kita akan dijadikan orang-orang yang baik hatinya. Semoga Allah Jalla wa'ala mensucikan hati kita semua dari segala dosa. Semoga Allah maafkan segala kesalahan kita. Demikian mungkin kajian kita. Tapi saya ingin dengar kalau ada yang mau bertanya, ya mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang saya jelaskan tadi. Tapi hanya nanya ya, jangan curhat ya. Kalau curhat sama suaminya aja. Ya. Wassallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan. Kalau ada bapak atau dari ibu, dari jamaah ada yang bertanya, silakan. Selamat. Amin, amin. Amin ya Allah. Apa? Pasangan hidup itu adalah cerminan kita. Pelaksanaan kesolehan. Perasaan, hati bukan perasaan. Pasangan hidup. Oh, pasangan. Oh ya. Tapi umpamanya udah berusaha gitu, tapi emang berubah gitu. Tapi kalau umpamanya ada pasangan yang sudah berubah, maksudnya kita wanita itu sudah berusaha berubah bagi wanita sampai pasangannya berubah gimana tuh Pak? Iya, bukan saya bilang. Kaidah umum mengatakan pasangan itu cerminan amal pasangannya. Itu cerminan hati dan amal pasangannya. Kalau memang perubahan itu sudah dilakukan oleh pasangannya, ternyata ya kalau oleh seseorang lalu pasangannya tidak berubah, berarti jatuhnya itu pengecualian. Iya, sekaligus ujian bagi dia. Maka Allah ingin mengangkat derajat dia sebetulnya. Padahal dia udah berubah, udah hijrah, tapi kok pasangannya belum berubah. Justru Allah ingin uji dia, serius nggak sih dia hijrahnya? Serius nggak dia taubatnya? Karena justru dengan apa Allah menguji keimanan seorang hamba, semakin dia hijrah, semakin dia beriman kepada Allah, semakin berat Allah perberat ujiannya dengan diuji oleh orang yang dia sayangi.
Itu. Jadi pengecualian. Jadi, ya Allah, saya udah berubah kok suami saya nggak berubah. Jangan gitu. Nggak begitu. Allah punya hikmah. Teorinya harusnya suami berubah. Tapi kalau tidak berubah, berarti Allah punya rencana lain. Oh, ibu ini masih banyak dosanya ini. Dia hijrahnya dari ini doang, yang lain belum gitu loh. Atau Allah ingatkan derajatnya. Jadi Allah punya rencana. Yang penting berbaik sangka kepada Allah. Gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Iya, silakan. Penyebab mengundang penyakit dosa. Nah, bukan kata saya, kata Allah. Asy-Syura 30. Terutama menurut siapa? Itu yang perlu saya jelaskan. Karena gini, kadang kok ada orang baik kok kena kanker ya? Baru orangnya baik banget, gak pernah sholatnya rajin, ngaji rajin, kok kena kanker gitu. Ya betul ya? Kok bisa? Kan kita menilai itu kan berdasarkan apa yang kita lihat. Yang namanya baik itu secara utuh. Amalnya, lisannya, hatinya. Ibu tahu nggak di hatinya baik atau tidak? Kan nggak tahu. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai alasan. Kok bisa ya orang yang baik? Baik itu secara keseluruhan. Amalnya, lisannya, hatinya. Nah, hati ini kan rahasia, kita nggak tahu. Bisa jadi dia menyimpan dengki sama orang. Kan kita nggak tahu. Sementara orangnya baik dia, baik sekali dia. Gak pernah bermasalah, gak pernah mencaci maki, lembut. Tapi tahu nggak kalau dia nggak ikhlas? Nggak tahu kan? Tahu nggak kalau dia sering iri sama orang? Nggak tahu. Tahu nggak kalau dia sering dendam sama orang? Nggak tahu kan? Dia pandai menyembunyikan sesuatu. Nah ini yang membuat dia sakit. Gitu. Dan kesalahan kita, terutama kesalahan hati kita terhadap manusia, itu yang menyumbang paling besar sebab mendatangkan penyakit. Misalnya, kita caci maki tetangga, nah jelek lu, miskin gitu. Itu mendatangkan penyakit tuh. Tapi yang paling mendatangkan penyakit apa? Kita dengki sama tetangga. Na'udzubillah, mentang-mentang kaya, ini. Itu dalam hati kan dia. Tapi ketemu tetangga, ibu gimana sehat? Tahu dalam hati. Itu yang paling tentang penyakit. Kesalahan hati. Ibu tahu kesalahan hati orang yang baik itu? Ya udah. Jangan nanya lagi kalau kita sama saya. Tanya sama dia. Ibu senyum, berbuat baik karena dengan hati atau tidak? Kita nggak tahu hati orang. Gitu ya. Hah? Oh iya, kalau sudah menimpa, dia jadi cobaan, teguran juga. Gitu. Ya. Baik. Kita akhiri majelis kita kepada subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.